padat. Kita berkumpul di ruang Pimpinan Kerja ini dalam rangka membahas segala persiapan dan langkah-langkah ke depan berkaitan dengan penyebaran virus corona yang merebak di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia dan termasuk juga persiapan untuk Jawa Timur, Sumatera Selatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sumatera Selatan secara umum ditetapkan status waspada secara umum karena dari provinsi statusnya demikian, karena status ini ada waspada, ada siaga, ada yang memang jadi tanggap darurat dan sebagainya. Oleh karena itu, dan bagian dari provinsi Sumatera Selatan tetap status kita ada status waspada. Dengan status waspada ini berkaitan dengan posisi kita yang ada di perbatasan atau pintu masuk dari provinsi Lampung ke Sumatera Selatan, kita perlu melakukan pertemuan untuk membahas langkah-langkah baik yang telah kita ambil maupun yang kita laksanakan ke depan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Kemudian dari itu langsung gerak melakukan gerakan yang sangat cepat, pemantauan karena telah dibentuk forum COVID-19 yang adminnya Dr. Sugi itu langsung mulai malam itu melakukan gerakan-gerakan yang sangat cepat, Pak. Sehingga kita mengetahui berapa jumlah COVID yang harus kita tindak lanjuti. Berawal dari adanya temuan kepala sekolah itu yang dimana baru melakukan gerakan kegiatan tur ke Solo dan ke Jogja, maka dari itu ditemukan maka semuanya gerakan itu telah dilakukan. Dinas Kesehatan dalam hal yang berusaha rumah sakit dan puskesmas itu melakukan beberapa hal yang terkait dengan COVID-19 ini. Yang pertama telah membentuk posko 119 COVID Corona ini yang ada di PSC 119 Martapura. Yang kedua telah melakukan pembagian tugas atau wilayah yang dibagi wilayah RSUD Martapura dari BK3 sampai Jayapura. Kemudian RSUD Jawa Timur dari BK4 sampai Burnai dan Cempaka. Itu pembagiannya ada dua wilayah sehingga semuanya bergerak dengan tepat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Yang kedua, untuk mengantisipasi ini terus kegiatan melihat di pol itu setiap pagi dan malam dilakukan pemeriksaan, dan dari itulah Dinas Perhubungan dan BNPB telah berinisiatif dengan Dinas Kesehatan itu mau menyelenggarakan posko pemantauan gitu Pak ya. Posko pemantauan yang nanti akan disiapkan di perbatasan Lampung dengan Jawa Timur. Kegiatan berikutnya yang dilakukan memantau seluruh masyarakat yang ada di luar yang masuk ke Kabupaten Jawa Timur itu dipantau melalui pol, Pak. Kemudian seluruh anggota puskesmas itu melakukan gerakan pendataan sekaligus melakukan pemeriksaan kepada pasien-pasien yang diduga datang dari kota-kota yang ada di luar Jawa Timur untuk mengantisipasi adanya virus corona ini yang merebak nantinya yang ada di dunia ini, dan juga melakukan penyebaran brosur serta membuat baliho himbauan. Seluruh kepala puskesmas, seluruh rumah sakit dan swasta negeri telah membuat baliho untuk himbauan kepada masyarakat, dan bahkan sekarang sudah dipasang bahkan di jalan-jalan juga sudah ada. Itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan seluruh puskesmas jajaran yang paling terdepan itu juga melakukan kegiatan personal, penyuluhan personal kepada masyarakat sekaligus menyelenggarakan penyuluhan melalui media baik ambulan berjalan dan bekerja sama dengan kepolisian dengan Koramil untuk memantau dan memberikan informasi secara umum kepada masyarakat
sehingga selain himbauan yang ada di Bandung, juga kita melakukan seluruh puskesmas itu sudah bergerak melakukan himbauan melalui siaran-siaran yang ada di dalam perjalanan. Untuk saat ini memang bisa dikatakan kita belum ada pasien yang bisa diberikan dari PDP atau pasien dalam pengawasan. Semuanya masih orang dalam pengawasan, artinya orang-orang yang tadi dari daerah berbeda, orang tersebut mungkin datang dari tempat-tempat yang sudah terjangkit, tapi memiliki gejala-gejala dan kemudian perlu kita pantau. Dan hasil pemantauan untuk sementara ini alhamdulillah dari banyak pasien itu kebanyakan adalah membaik. Jadi semoga ini bukan merupakan kasus dari COVID-19 ini. Kemudian apa yang sudah kita lakukan mungkin tadi juga sudah ini, dan kami menyampaikan bahwa untuk di rumah sakit memang ada pembatasan untuk kunjungan, kemudian juga pembatasan untuk pelayanan. Jadi untuk pelayanan juga kami barusan hari ini kita memberikan edaran bahwa untuk kasus-kasus yang bisa ditunda atau operasi-operasi elektif namanya, operasi-operasi yang bisa ditunda untuk dijadwalkan lebih lanjut, itu kita harapkan untuk ditunda. Jadi kita hanya menerima akan fokus pada pasien-pasien yang emergensi, dan mungkin kita fokus pada penanganan COVID-19 ini. Kemudian untuk persiapan sarana dan prasarana, memang kemarin kita sudah mengumpulkan seluruh kepala rumah sakit dari baik yang swasta maupun yang pemerintah daerah, Pemda, dan semua sudah kita mintakan untuk menyiapkan ruang isolasi. Alhamdulillah di Caritas itu siap untuk 3 ruang isolasi, kemudian di RSUD Jawa Timur sendiri ada 3, RSI Takwa ada 3, dan di Martapura ada 6. Kemudian kami juga sudah membagi zona untuk rujukan. Jadi untuk rujukan yang dari BK3 ke sana, BK3 sampai ke Brunei, itu diarahkan ke RSUD Jawa Timur atau Caritas dan Takwa. Kemudian untuk BK3 ke arah Jayapura itu nanti yang akan mengambil adalah RSUD Martapura. Kemudian untuk persiapan APD memang ini yang menjadi kendala. Jadi saat ini keterbatasan di distributor maupun di penyedia itu kebanyakan tidak ada. Pada saat ini kami baru bisa menyediakan 15, dan itu bisa dikatakan mungkin untuk 1 hari kalaupun ada pasien yang harus isolasi, karena CS, kemudian perawat, dokter semuanya harus pakai APD coverall. Kemudian untuk persiapan yang lain, saya kira mungkin yang sangat perlu kita usahakan di sini adalah bagaimana pencegahan kita bisa maksimal, sehingga harapan kita tidak ada pasien COVID ini yang menjadi Jawa Timur, karena sekali kita ada, kemudian kita sudah dinyatakan sebagai daerah terjangkit, dan itu akan sangat sulit sekali untuk penanganannya. Sehingga kami berharap agar mungkin kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak saat ini bisa dikurangi. Kemudian juga seminimal mungkin perjalanan-perjalanan keluar daerah dibatasi, karena sampai saat ini dari beberapa kasus yang sudah masuk dalam ODP di tempat kami, Pak Rida, itu justru malah dari luar banyak Pak yang jadi mereka libur di sana malah pulang. Nah ini yang agak kami khawatirkan gitu, karena kalau
sudah mereka bawa dari ini akan sangat sekali kita menekan di daerah kita ini. Itu yang bisa kami harapkan ya, karena ini cukup banyak Pak dari ODP yang ada yang sudah terjaring oleh teman-teman puskesmas. Jadi teman-teman puskesmas ini cukup banyak sudah menemukan pasien yang dalam pemantauan, yaitu orang-orang yang dari luar dan menderita batuk pilek, tapi belum pasti kan, itu belum pasti. Nah, tapi perlu dipantau dan mereka ini sudah memantau, ada yang sudah hari ke 7 juga sudah ada ya. Jadi terima kasih pada teman-teman semua. Hanya itu tadi Pak, mungkin kami harapkan ada gagasan agar bagaimana caranya supaya mungkin termasuk, mohon maaf ini anak saya sendiri juga nggak boleh pulang Pak, walaupun dia libur gitu ya, karena kan memang untuk jaga-jaga ya, dan resikonya sebenarnya cukup besar, apalagi mohon maaf yang via bandara ya, atau via naik pesawat, itu kayaknya dari beberapa kasus itu yang dari bandara ini cukup riskan sekali ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya via darat mungkin juga ada. Itu saja Pak. Institusi Bupati tadi hari ini merupakan batas terakhir, besok tidak ada kegiatan yang sifatnya menimbulkan masalahnya besok. Seluruh kegiatan pemerintah daerah di stop, mulai dari sadar wisata, ogoh-ogoh, apa itu seluruh di stop kegiatan pemerintah daerah. Jadi di stop dulu sampai menunggu, kan bukan berarti tidak dilaksanakan, ditunda. Laksanakan nanti itu. Dan termasuk pegawai negeri sipil juga dari sudah dijaga Bupati. Nah, kalau nanti saatnya apakah besok sudah mulai atau tidak, itu mulai libur. Saya bukan libur tapi bekerja di rumah untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau sudah 2, 3 atau 3, 4 di kecamatan itu tidak. Masih mau pilih nanti silakan mengatur jadwal pikir atau bagaimana sehingga jumlah pegawai di kantor itu tidak terlalu besar yang seperti hari-hari biasa. Itu kita mengurangi risiko. Tapi tetap kalau memang dipanggil untuk bekerja, ya harus standby, jangan kerja di rumah tapi berangkatnya ke Palembang. Kalau ke Jawa mungkin agak kurang, tapi kalau ke Palembang sering-sering kan kalau Palembang masih aman. Diusahakan kalau memang itu ada kebijakan untuk bekerja di rumah, standby di rumah. Masuk anak yang belajar di rumah, jangan sampai mereka keluar. Itu tetap kita tahu. Izin menambahkan sedikit Pak, bahwa kita di Sumsel ada 5 rumah sakit rujukan. Yang pertama ESMH. Jadi ESMH ini dia menyiapkan tempat tidur atau kamar isolasi. Dia siapnya 4. Jadi dia menambah 20 tempat tidur. Ongoing proses, alhamdulillah mungkin sebentar lagi selesai, karena untuk siap-siap seandainya nanti kiriman dari daerah. Jadi ESMH jumlahnya 24. Ada 4 rumah sakit lain, yaitu rumah sakit Siti Fatimah. Mereka juga sedang berbaikan, insya Allah cepat selesai. Mungkin masuk jumlahnya saya nggak tahu apa 3 atau 6. Ya juga sambil jalan untuk memenuhi standar. Yang ketiga rumah sakit Sungai Kundur atau Lipari Abdullah. Itu juga mereka menyiapkan tempat tidur atau kamar isolasi. Yang keempat rumah sakit Lahap. Nah, yang kita bisa merujuk itu rumah sakit Kayu Agung. Jadi kami sesuai instruksi Pak Gubernur untuk siap-siap seandainya kita mohon ini tidak terjadi, tetapi kita kan perlu berpikir yang terjadi. Maka Pak Gubernur menunjuk 40 rumah sakit yang ada di seluruh Sumsel. Kami memakai sekitar 60 rumah sakit, baik pemerintah, swasta, kumpulan semua second line hospital untuk membackup 5 rumah sakit ini seandainya memang terjadi wabah yang jumlahnya overload. Karena tol itu kan masuknya ke jalur umum ke Kayu Agung. Kayu Agung yang ke
oh masuk ke timur balik lagi melalui Gunung Batu. Demikian juga yang dari Blitar, ya Mas Komiken. Nah ini juga harus kita sikapi. Kalau potong dulu Pak. Kita mengutamakan yang dari luar provinsi. ya Pak, kan jalan tol kan itu keluarnya di Kayu Agung yang paling ke timur kan melalui Gunung Batu. Nah, jadi kalau yang di sini kan positif mobilnya kan pasti kan. Nah, yang gimana kalau mobil yang umum yang melalui tol dari Kerabu keluar Kayu Agung masuk ke timur, lalu buatkan posko. Demikian, terima kasih. Oke, tapi ke timur. Kalau ada dari tol melalui Kayu Agung, tugas Kayu Agung. Izin Pak, Ya, benar. ke-6 Murah, Sirawak di Lubulingga, ke-7 Banyuasin di Halimah Piapi, dan plus penambahan khusus yaitu organ ini di Tol Palembang. Ini itu masyarakat. Jadi kita bagi satu ini lagi. Oke. Terus berkaitan dengan itu ada masukan lain? Untuk saat ini yang masih maksimal ini dari Dinkes. Kemudian harapan daripada Dewan itu untuk kiranya pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan kepada kades-kades, kemudian mensosialisasikan tentang yang edaran kita, diantaranya juga sekali ini kan diharapkan kita sementara tidak bersentuhan. Sementara saat ini banyak masyarakat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan hajatan. Nah, beliau tadi mengimbau kiranya dapat di hajatan itu dipasang mensosialisasikan tentang jabatan tangan ini sementara waktu itu untuk dihindari, dan ini perlu disosialisasikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk mungkin anak-anak yang saat ini diliburkan, itu saya dengar orang tua belum sampai mungkin anak-anak tersebut malah sementara dibebaskan. Ini harapan dari DPR yang disampaikan tadi pagi. Kurang lebihnya itu 2 poin itu Pak yang perlu saya sampaikan. Kepala desa, camat dan sebagainya itu tetap sudah melaksanakan. Tapi kalau memang butuh untuk yang spanduk yang dimaksud tadi, itu tolong dibuat apa namanya? Tidak ada. Nah, kalau sudah ada, tinggal ya kita masing-masing kan ini keroyokan. Ya kan yang harus dibuat oleh ini bukan, kita keroyokan. Ayo masing-masing, ya mungkin di Dinkes karena anggaran sosial ada gitu. Jadi Dinkes nyata seberapa ini misalnya, puskesmas di setiap berapa atau setiap desa misalnya. Ayo dicetak. Tetapi itu portable, jangan yang mantap portable. Jadi kalau dia mantap nggak cukup, ya. Tapi kalau portable ada kegiatan apa ya? Ditampilkan. Kalau setiap project, kalau ada turungan Nah, saya di sini ingin menyampaikan terkait dengan tadi antisipasi COVID-19. Saya selaku ketua dari publikasi Satuan Tugas ini perlu kami sampaikan bahwa tadi seperti yang sudah dibicarakan tadi bahwa perlu sosialisasi itu terkait dengan publikasi yang ada yang sekarang marak sekali, banyak hoax satu. Kemudian yang kedua, masyarakat paling mudah mencari informasi biasanya dari online. Tadi ada yang disebut 119 tadi itu lebih kepada pengaduan dan memberi informasi-informasi penting. Namun demikian nanti kita bisa combine, sudah membuat semacam sentral web khususnya untuk COVID-19. Nanti seluruh berita yang teraktual, terupdate khusus untuk di Kabupaten Lombok Timur bisa diakses ke sana. Tapi tentu seluruh elemen dari satuan tugas ini, baik dari dinas kesehatan, kemudian dinas pendidikan dan sebagainya, nanti tentu informasi-informasi penting itu bisa kami tampung yang nanti memang bisa kami share melalui aplikasi tadi, kita share sehingga nanti masyarakat juga tidak bertanya-tanya apakah ketika ada berita-berita di luar jangan sampai terpengaruh dengan berita yang belum tentu ada dasarnya. Nanti dasar semua yang akan kita tampilkan adalah dasar dari
seluruh satuan tugas kita memang ada dasarnya dan teraktual. Kemudian juga himbauan nanti sudah diambil ke radio, kemudian ke sosial media terkait nanti himbauan untuk mengajak kepada masyarakat, ya salah satunya untuk mensosialisasikan biar lebih lebih mengenal ya, di kalangan masyarakat yang memang sudah milenial ya. Jadi secara informasi keseluruhan itu Kominfo memang perlu kalau sudah ada aplikasinya perlu disatukan sehingga nanti diinformasikan keluar bahwa informasi berkaitan dengan COVID-19 ini keluarnya dari Nilu itu disegerakan karena informasi yang tidak akurat itu akan menimbulkan hal yang negatif. Karena itu harus satu pintu. Memang yang berkaitan dengan ini sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan 119 tetap itu dari dulu sampai sekarang. Tapi berkaitan dengan COVID-19 itu tetap Kominfo harus turun tangan dalam hal menginformasikan segala sesuatu berkaitan dengan perkembangan dan sebagainya. Gitu ya. Kami siap dan juga ada 7 armada kita telah standby-kan kemarin baik pun dengan Pak Asisten atau dengan Pak Sekda. Kami akan coba melakukan penyemprotan terutama Pemda Oku Timur. Jadi kayak Blitar itu ada 3 Belanbir, Waimadang 1, Letung 2, Martapura 2, terus Batu Mata 2. Mungkin Batu Mata kita tarik ke sini. Jadi intinya gini, bahwa tolong Pak Kadinkes atau bapak-bapak yang lain, kan ada takarannya itu Pak, katanya ya. Katanya satu, saya nyonya tanya terus itu. Nah ini katanya satu tutup itu untuk 9 liter. Nah sementara kita mobil paling kecil itu 4.500 liter. Nah rencana kami juga izin Pak Sekda saya laporkan kepada tim ini juga, mungkin supaya cepat, tidak banyak terlalu berkoordinasi mungkin langsung dengan Pak Sekda dengan para asisten melakukan penyemprotan mungkin sekolah, terutama pasar-pasar, atau bisa saja bis yang datang dari Jakarta, karena kayak Minanga itu kan 1 hari 2 pergi, 1 hari 2 datang, masuk Putra Solo. Kemarin saya nge-share juga grup itu bahan-bahan yang akan kita pakai. Itu ada beberapa item itu di sana disertai di grup kita Pak ya, DPD itu sudah ada. Bahkan Pak Mira sudah mencoba membuat kalau nggak salah ya. Itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi kemarin ada beberapa hal yang kehabisan Pak, nyari saya juga nyari di berita itu kok ternyata sudah nggak ada Pak, yang SOS dan kawan-kawannya itu. Saya bingung Pak, di pasar yang dekat Basungur juga tidak ada ini Pak. Saya bingung, itu sudah ada Pak, pada prinsipnya semua orang bisa membuat itu Pak, membuat desinfektan dengan bahan yang ada mulai dari aqua, kemudian alkohol 70%, dan karena itu sudah saya share di grup OPD kita Pak. Itu semuanya orang bisa. Saya yakin kalau semuanya mau gerak ini bisa teratasi semuanya Pak. Karena kalau semuanya dikembalikan ke dinas kesehatan pasti dinas kesehatan akan terkepor Pak. Beberapa dari message ataupun personal chat dari beberapa netizen ataupun warga Oku Timur itu terkait informasi yang disebarluaskan oleh internal kita sendiri Pak, terutama petugas kesehatan berupa data-data pasien yang menyebutkan nama, identitas, alamat, dan nomor HP. Nah, kami ingin bertanya apakah data-data seperti itu bisa disebarluaskan atau cukup jumlahnya saja, jumlah orang dalam pantauan atau pasien dalam pantauan, dan kami dan juga teman-teman dari media perlu data-data seperti itu karena kita mesti update setiap harinya, hari ini berapa orang dalam pantauan di Oku Timur, besoknya berapa, karena kita lihat data yang dari Pemprov Sumatera Selatan, Oku Timur masih 0 semuanya. Ini apakah memang benar-benar 0 atau kita belum bekerja? Itu kan jadi pertanyaan masyarakat. Nah, dan juga untuk teman-teman dari kesehatan yang ada di kecamatan, dari kawan-kawan media ini kan tidak bisa terjun ke semua tempat. Jadi kami menghimbau kepada kawan-kawan yang ada di puskesmas
untuk membuat laporan yang sudah berisikan 5W1H yang bisa kita muat dalam berita. Jadi bisa kita share melalui Dinas Kesehatan, melalui kami Humas atau Diskominfo, nanti kita bagikan ke kawan-kawan media. Intinya maklumat Pak Kapolri adalah himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengadakan pengumpulan massa. Himbauan untuk tidak mengadakan perkumpulan ataupun menghadirkan massa ataupun masyarakat yang dimungkinkan ada terjadi suatu interaksi yang mungkin dekat, sehingga baik itu yang bersifat keagamaan, bersifat olahraga, bersifat sosial, semuanya itu kalau bisa ditunda. Itulah adalah sebagai himbauan supaya nanti maklumat Kapolri ini benar-benar bisa kita sosialisasikan dari kita sampai dengan tingkat di pedesaan, karena masih banyak di minggu yang belakangan ini masih banyak meminta perizinan keramaian di Intelkam. Itu sudah disampaikan ada himbauan supaya tidak mengadakan kegiatan, tapi kami dari pihak kepolisian tentu minta bantuan dari bapak-bapak ibu sekalian yang hadir di sini. Dalam kesempatan ini kami menekankan supaya ikut menyampaikan maklumat Bapak Kapolri bahwa ini adalah suatu kepatuhan kita dengan kebijakan Presiden untuk percepatan baik itu pencegahan maupun penanggulangan penyebaran daripada virus COVID-19. Dan memang yang berkaitan dengan fasilitas apa itu, karena selama ini kan kelihatannya kita masih berkutat dengan pola yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Sekarang sudah terintegrasi, maka seluruh yang menjadi kewajiban di dalam pelaksanaan tugas sinergitas antar instansi itu tetap harus kita penuhi. Dan pada saatnya nanti, utamanya yang berkaitan dengan apabila petugas baik dari TNI Polri diminta untuk ikut serta dalam kegiatan ini, maka seluruh fasilitas yang merupakan kelengkapan penggunaan SOP itu sama pemberlakuannya, semuanya akan disediakan. Dan yang berkaitan dengan upaya kita untuk pencegahan, seluruh tetap kita akan melakukan. Seandainya kita akan melakukan penyemprotan, maka diupayakan seluruh dinas instansi, utamanya Pemda dan Forkopimda, terus yang lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan itu akan kita pilih dan pilih untuk tetap dilaksanakan, sehingga pencegahan itu kelihatan di pasar, tempat umum, tempat pelayanan itu akan jadi prioritas utama.